Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabar Bu Heni? Alhamdulillah baik, Pak. Bu Heni, ini kan Bu Heni akan melakukan kegiatan coaching. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Heni. Pada saat proses coaching, antar coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian observasi. Apakah yang dilakukan Bu Heni sudah sesuai dengan alur Tirta, dan apakah Bu Heni sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian apakah jawaban yang diberikan oleh coachee sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Heni berikan, dan apakah nanti dari jawaban coachee tersebut kemudian akan dapat menggali potensi dari coachee itu tersebut. Dan jangan lupa ya Bu Heni, nanti juga Bu Heni akan menyesuaikan diri dengan prinsip coachee, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee. Sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Heni. Pertama, kompetensi coachee apa yang harus atau apa yang ingin Bu Heni kembangkan? Baik, Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, Pak. Terus dari ketiga kompetensi tersebut, menurut Bu Heni, mana yang lebih spesifik yang akan Bu Heni kembangkan? Yang akan saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, Pak. Baik. Menurut Bu Heni, indikator ketercapaian dalam tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Heni itu seperti apa, Bu? Indikator kecapaian yang saya inginkan adalah dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi coachee, Pak. Oh iya. Oke, baik. Sekarang silakan Bu Heni melakukan coaching dengan rekan Anda dan saya akan menjadi observernya. Baik, Pak. Indikator kecapaian yang saya inginkan adalah dapat menemukan solusi atas. Assalamualaikum Bu Tuani. Waalaikumsalam Bu Heni. Sepertinya ada yang ingin Ibu Tuani sampaikan. Ada apa Bu Tuani? Iya Bu, benar sekali. Saya ingin menceritakan sesuatu Bu. Apa yang ingin Bu Tuani ceritakan? Begini Bu, saya kan sudah memberikan pemahaman kepada murid saya tentang budaya positif di sekolah kan. Nah, salah satunya yaitu membuat kesepakatan kelas. Tetapi terkadang kesepakatan kelas yang sudah kami buat tidak berjalan. Assalamualaikum Bu Tuani. Waalaikumsalam Bu Heni. Sepertinya ada yang ingin Ibu Tuani sampaikan. Maksimal Bu. Oh, jadi seperti itu. Jadi pemahaman kepada murid tentang budaya positif salah satunya yaitu membuat kesepakatan kelas. Tetapi terkadang kesepakatan kelas yang sudah dibuat tidak berjalan secara maksimal ya Bu. Iya, betul sekali Bu. Baik Bu Tuani, percakapan kita ini kan waktunya terbatas ya, kurang lebih hanya sekitar 15 menit. Maksimal Bu. Oh, jadi seperti itu. Jadi pemahaman kepada murid, menurut Bu Tuani, apa yang diharapkan dari percakapan coaching kita hari ini, Bu? Iya Bu, saya berharap dari pembicaraan kita hari ini, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Baik, tadi Bu Tuani sudah katakan bahwa murid di kelas, Ibu sering tidak menaati kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Mengapa Ibu merasa kalau budaya positif yang disepakati di kelas? Menurut Bu Tuani, apa yang diharapkan dari percakapan coaching kita hari ini, Bu? Iya Bu, saya berharap. Maksimal, Bu. Iya Bu, jadi saya masih melihat ada beberapa murid saya yang tidak mau melaksanakan piket di kelas. Dan masih ada juga murid saya yang sering membuang sampah sembarangan Bu. Maksimal, Bu. Iya Bu, jadi Apakah Bu Tuani pernah mencari tahu mengapa masih ada beberapa murid yang tidak mau piket dan murid yang sering membuang sampah sembarangan? iya Bu, saya menanyakan kepada murid tersebut mengapa sering melakukan hal itu. Dan saya juga sering mengingatkan bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan. Apakah Bu Tuani pernah mencari tahu mengapa masih ada jika diberikan skala 1 sampai 10? Menurut Bu Tuani, sekarang murid Ibu ada di skala berapa, Bu?
Mungkin kalau di kondisi sekarang ini murid saya ada di skala 6 lah Bu. Oh, berapa skala yang Ibu harapkan bisa dicapai oleh Bu Tuani? Saya sih berharap untuk bisa mencapai skala 9 lah paling tidak Bu. Oke, di skala 9 itu sudah baik ya menurut Bu Tuani. Ya, Jika diberikan skala 1 sampai 10, menurut Bu Tuani sekarang murid Ibu ada di skala berapa Bu? mungkin kalau di Menurut Bu Tuani, apa yang baik Ibu lakukan untuk dapat mencapai skala 9 tersebut? Ya, saya akan selalu mengingatkan murid saya pentingnya memiliki budaya positif dan saya akan menjalin kolaborasi Bu dengan guru-guru yang lain untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah saya. Oke, menurut Bu Tuani, apa yang baik Ibu lakukan untuk dapat mencapai skala? Apa rencana yang akan dilakukan Bu Tuani agar dapat mencapai tujuan tersebut? Saya akan melakukan kerjasama Bu dengan organisasi kelas yang ada di kelas saya seperti ketua kelas, wakil, bendahara, sekretaris, dan keamanan. Ini untuk saling mengingatkan pentingnya kesepakatan kelas dan saya juga akan bekerja sama dengan guru-guru bidang studi yang mengajar di kelas saya untuk ikut berperan dalam membangun budaya positif tersebut Bu. Wah, bagus sekali rencana Bu Tuani. Baik, lalu kapan Bu Tuani akan memulai melakukan rencana tersebut? Saya akan memulainya besok Bu. Jadi besok ya Bu Tuani akan memulai rencana tersebut. Ya, insya Allah mulai besok akan saya lakukan Bu. Oke, menurut Bu Tuani komitmen apa yang buat Bu Tuani harapkan? Harapan saya sih budaya positif di sekolah saya dapat berjalan secara terus-menerus, Bu. Jadi tidak berhenti hanya sampai di sini saat kita sebagai guru mengingatkan, baru anak-anak rajin. Ketika tidak diingatkan, mereka tidak rajin. Jadi saya berharap, Baik, lalu kapan Bu Tuani akan memulai melakukan rencana tersebut? saya akan memulainya besok, Bu. Jadi besok, Positif ini dapat berkelanjutan, Bu. oke. Dari percakapan kita tadi nih Bu Tuani, apa yang sudah Bu Tuani dapatkan? Alhamdulillah rasanya saya agak lega Bu, sudah menceritakan permasalahan saya ini, kemudian saya mendapatkan gambaran solusi dari permasalahan saya. Baik, saya tidak sabar nih Bu, ingin mendengarkan hasil dari kegiatan yang akan Bu Tuani lakukan. Nanti kita cerita lagi ya Bu, di kegiatan coaching yang akan datang. Ya Bu, terima kasih untuk waktunya Bu Eni. Baik, saya tidak sabar nih Bu, ingin mendengarkan. Baik, Bu Heni, tadi proses coaching yang sudah Bu Heni lakukan terkait indikator yang ingin Bu Heni capai, bagaimana Bu Heni? Saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan dilakukan, Pak. Saya juga berhasil menggali potensi coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, Bu Heni, tadi proses coaching yang sudah Bu Heni lakukan terkait tadi saya juga melihat percakapan Bu Heni sudah melakukan coaching dengan perhatikan penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan Bu Heni adalah pertanyaan yang betul. Mudah-mudahan ke depan Bu Heni makin sukses. Untuk ke depan, kompetensi apalagi yang ingin Ibu Heni kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah saya ingin lebih baik lagi dengan sering melakukan praktek coaching, Pak. Oh, seperti itu. Semoga Bu Heni semakin sukses. Iya, Pak. Amin. Assalamualaikum Pak Jarudin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Nih Pak, hari ini kan Bapak akan melakukan kegiatan coaching nih. Nah, sebelum melakukan kegiatan coaching, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak. Iya, Bu. Nih Pak, hari ini kan Bapak akan melakukan kegiatan coaching. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Bapak kembangkan? Ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Pak,
Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, Pak, menurut Bapak mana sih yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Yang akan saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot dan menjadi pendengar aktif. Baik, menurut Bapak indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak seperti apa, Pak? Menurut saya mudah sih Bu ya, yang indikator ketercapaian yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching ini. Setelah kegiatan ini saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Oh, begitu. Baik, sekarang silakan Bapak melakukan kegiatan coaching dengan rekan Bapak dan saya akan menjadi observernya, Pak. Ya, Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam, Pak. Sepertinya ada yang ingin disampaikan ke Bu Heni ya. Iya, Pak. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam, Pak. Begini, Pak. Sejujurnya, saya sedikit merasa tegang dan kurang percaya diri saat menjadi narasumber pada kegiatan presentasi kurikulum Merdeka di depan umum bersama rekan sejawat, guru lain, pengawas, dan kepala sekolah. Oleh karena itu, saya ingin mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, Pak. Begini, Pak. Sejujurnya, saya sedikit merasa tegang dan kurang percaya Dari masalah-masalah tersebut, yang menurut Ibu paling mendesak yang Ibu butuhkan apa itu? Yang paling mendesak yang saya butuhkan yaitu meningkatkan kepercayaan diri, Pak, agar saya itu kalau bicara di depan umum memiliki percaya diri, terus postur tubuh yang tenang, santai gitu, Pak. Baik. Berarti Ibu Heni butuh untuk ketenangan, santai di dalam proses pengembangan kurikulum, seperti itu ya Bu Heni ya? Iya, Pak. Baik. Berarti jauh ini yang membuat Bu Heni itu tidak tenang, paling utama itu apa itu Bu Heni? Dalam pengembangan itu kok bisa kurang percaya diri ataupun apa? Apakah memang Ibu kurang menguasai dari kurikulum itu sendiri atau bagaimana? Begini, Pak, saya kalau di depan umum terkadang tuh merasa minder, Pak, karena yang saya hadapi orang-orang Jauh ini yang membuat Bu Heni itu tidak tenang, paling utama itu apa itu Bu Heni? Dalam pengembangan memiliki wawasan luas, Pak. Terus kemudian mereka menurut saya lebih pemikiran saya mereka lebih baik dari saya, Pak. Terus kemudian saya takut nanti dibilang bilang sok pintar juga masih pemikiran negatif, Pak, dalam pikiran saya. Oh, seperti itu yang Ibu Heni rasakan. Oh, iya, Pak, nanti saya akan belajar cara menyesuaikan bahasa untuk mereka. Kemudian saya akan menempatkan diri di mana saya berhadapan dengan orang tua maupun murid, Pak. Sekarang saya jadi paham dan sekarang saya merasa terarah dan perasaan saya jadi lega, Pak, untuk menghadapi masalah saya. Ada harapan lain yang Ibu harapkan dari kegiatan coach ini? Nah, harapan saya dari kegiatan coach ini, saya bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya, Pak, menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, alhamdulillah, berarti sudah lega ya. Sekarang saya jadi paham dan sekarang saya merasa terarah dan perasaan saya jadi lega, Pak, untuk menghadapi. Menjadi narasumber hebat ataupun menjadi PI ya, atau widya suara yang hebat sesuai dengan cita-cita dari Bu Heni sendiri. Menjadi narasumber hebat ataupun menjadi. Halo Pak Jarudin. Halo Bu Tuani. Tadi dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan terkait indikator yang ingin Pak Jarudin capai, bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah Bu, saya melakukan coaching dengan Laut Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan dilakukan. Saya juga berhasil menggali potensi coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Baik Pak, tadi saya juga melihat percakapannya Bapak dengan coaching sudah dapat memperhatikan penuh, kemudian Bapak juga sudah menjadi pendengar yang aktif, dan Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan mudah-mudahan untuk kedepannya Bapak makin sukses ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Dapat memperhatikan penuh, kemudian Bapak juga sudah kedepannya nih Pak, potensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan lagi Pak?
Saya ingin melakukan praktek koci lagi Bu, belum puas dengan beberapa kegiatan karena masih merasa ada hal-hal yang saya rasakan kurang. Baik, bagus sekali Pak. Semoga makin sukses ya Pak. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Tuani. Waalaikumsalam Bu Heni. Apa kabar hari ini Bu Tuani? Alhamdulillah baik Bu. Assalamualaikum Bu Tuani. Baik Bu Tuani. Begini Bu, hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching. Sebelum melakukan coaching, ada berapa yang ingin saya tanyakan? Baik Bu. Pada saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian observasi. Apakah yang dilakukan Bu Tuani sudah sesuai dengan alur cerita dan apakah Bu Tuani sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Kemudian apakah jawaban yang diberikan oleh Bu Tuani sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan dan apakah nanti dari jawaban coachee tersebut kemudian akan dapat menggali potensi dari coachee. Dan jangan lupa nanti juga Ibu menyesuaikan dengan prinsip coachee yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coachee. Sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Tuani ya. Pertama, kompetensi coachee apa yang nanti ingin Bu Tuani kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, menurut Bu Tuani, mana yang lebih spesifik yang akan Bu Tuani kembangkan? Yang akan saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Bu. Itu menurut Bu Tuani. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu apa? Kalau indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan itu saya ingin coachee saya nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Oke, baik. Sekarang saya persilahkan Ibu Tuani melakukan coaching dengan rekan Anda dan saya akan menjadi observernya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Baik, Bu Tuani. Begini Bu, hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching. Sebelum melakukan coaching, ada berapa yang ingin saya tanyakan? Baik Bu. Pada saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian observasi. Apakah yang dilakukan Bu Tuani sudah sesuai dengan alur cerita dan apakah Bu Tuani? Halo, Ya. Assalamualaikum Pak Jarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat walaupun agak batu-batu dikit. Agak meriang ya Pak? Ya biasa, Iya, kan? perhatian cuaca Bu. Pantesan sepertinya saya lihat agak kurang semangat nih Pak Jarudin nih. Kayak ada sesuatu yang ingin diungkapkan nih Pak. Begini loh Bu, saya kan sudah memberikan pemahaman kepada murid saya tentang budaya positif, salah satunya yaitu membuat kesepakatan kelas. Tetapi terkadang kesepakatan kelas itu sudah tidak digubris ataupun tidak dilakukan oleh siswa lagi loh. Jadi saya bingung biar bisa berjalan secara maksimal itu seperti apa. Oh begitu. Begini loh Bu, saya kan sudah memberikan pemahaman kepada murid saya. Pak Jarudin, percakapan kita ini kan waktunya terbatas ya Pak ya, mungkin sekitar 10 mungkin sampai 15 menit. Menurut Pak Jarudin nih, apa yang diharapkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan itu tadi Bu, murid di kelas saya itu bisa mentaati kesepakatan kelas yang sudah dibuat, terus juga bisa melakukan budaya positif sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati di kelas tersebut. Karena yang saya rasakan ini anak-anak begitu nggak ada guru ya kesepakatan itu dianggap nggak ada.
Iya, baik Pak. Jadi diharapkan Bapak dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi ya Pak ya. Ya, Mengapa Bapak merasa kalau budaya positif yang disepakati tersebut itu kurang maksimal Pak? ya saya sendiri bingung. Ada beberapa yang sudah dia sadar dengan dirinya sendiri bahwa kesepakatan kelas itu bagus, terus kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan itu sangat berarti untuk dirinya. Karena sebagai contoh misalkan siswa itu kesepakatannya adalah melakukan bersih kelas sebelum pembelajaran. Tapi ini kalau guru belum datang ya anak-anak nggak berangkat untuk bersih kelas seperti itu. Mengapa Bapak merasa kalau budaya positif yang disepakati tersebut itu kurang maksimal Pak? Ya saya sendiri bingung. Bapak pernah tidak mencari tahu mengapa masih ada beberapa murid yang tidak mau melaksanakan piket atau tidak mau membuang sampah pada tempatnya, begitu Pak? Itu ya pernah sih Bu, saya coba telusuri anak-anak satu persatu. Itu masalah dia butuh perhatian dari guru, karena memang anak-anak kami ini mempunyai latar belakang kurang perhatian dengan orang tua, karena kalau pagi itu mereka sudah diajak ke ladang, jadi mau sekolah ya ke situ, kalau enggak ya udah seperti itu Bu. Oh iya baik Pak. Nah jadi jika Pak Jarudin sudah tahu masih ada beberapa murid yang belum menyadari tentang budaya positif nih Pak, dan jika diberikan skala 1 sampai 10, itu menurut Bapak sekarang murid-murid Bapak ada di skala berapa Pak? Ya baru skala 6 sih, 60% seperti itu. Dan Bapak berharap mereka bisa ada di skala berapa Pak? Ya kalau 100% kayaknya nggak mungkin, tapi saya mengharapkan ya maksimal di skala 9. Baik, skala 9 ya Pak ya harapannya, walaupun tidak 100%, paling tidak murid-murid sudah banyak lah yang menyadari tentang budaya positif. Nah Pak, untuk dapat mencapai skala 9 itu apa sih Pak yang bisa Bapak lakukan? Ya banyak sih Bu solusinya. Yang pertama, pendekatan secara personal kepada siswa, menanamkan rasa tanggung jawab kepada dirinya akan pentingnya bersih kelas, terus akan pentingnya disiplin diri. Itu akan coba saya lakukan dengan pendekatan personal. Baik Pak, dan Bapak berharap mereka bisa ada di skala berapa Pak? Ya kalau 100% kayaknya nggak mungkin, tapi saya mengharapkan ya maksimal di skala 9. Baik, skala. Kemudian rencana apa lagi Pak yang dapat Bapak lakukan agar dapat mencapai tujuan tersebut Pak? Yang kedua, saya ingin mengaktifkan organisasi kelas Bu. Jadi seperti struktur kelas, struktur piket, itu akan kami fungsikan karena memang itu sudah ada, tapi belum berjalan secara maksimal, perlu perhatian dan pendampingan seperti itu. Ya, mungkin ada juga cara lain Pak selain mengaktifkan murid mungkin? Ya ada sih Bu. Tadi kan yang pertama dengan personal, mengaktifkan. Terus yang terakhir yang memberikan contoh, artinya saya pun harus berangkat pagi, terus mengajak siswa, bukan hanya menyuruh tapi mengajak untuk dia bisa mendisiplinkan dirinya dan praktik baik di sekolah seperti itu agar sekolah ataupun kelas tetap bersih dan belajar dengan nyaman. Oh bagus sekali rencananya sepertinya Pak ya. Menurut Bapak nih, itu akan Bapak lakukan kapan tuh Pak? Mulai melakukan kegiatan tersebut Pak? Ya akan saya lakukan secepatnya Bu. Mudah-mudahan kalau selesai ini nanti saya sudah menyusun dan saya sudah ngobrol dengan anak-anak, mungkin 2 atau 3 hari ke depan sudah bisa saya lakukan. Karena saya harus sosialisasi dulu kesepakatan kelas dan sosialisasi juga tentang struktur kelas tadi biar berjalan dengan maksimal. Baik, jadi dalam waktu dekat inilah ya Pak ya. Ya, Bu. Nah, menurut Bapak nih Pak, komitmen apa Pak yang Bapak harapkan di sekolah Bapak? Yang saya harapkan ya itu tadi, komitmen budaya positif yang ada di sekolah saya agar berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga menanamkan rasa tanggung jawab, rasa disiplin, dan rasa memiliki terhadap sekolah ini. Menurut Bapak nih, itu akan Bapak lakukan kapan tuh Pak? Mulai melakukan kegiatan tersebut Pak? Ya akan saya lakukan secepatnya Bu. Mudah-mudahan kalau selesai ini nanti saya sudah menyusun dan saya sudah ngobrol dengan anak-anak, mungkin hari Ya, baik Pak. Nah Pak, dari percakapan kita tadi nih, apa sih Pak yang sudah Bapak dapatkan Pak?
Yang pertama, saya mendapatkan rasa aman, rasa nyaman karena saya bisa mencari solusi dari masalah saya sendiri atas pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan ke saya, sehingga menimbulkan sebuah jawaban atau solusi dari permasalahan saya yang hari ini saya hadapi. Alhamdulillah bisa saya temukan dan mudah-mudahan bisa saya jalankan bersama anak-anak. Baik, saya tidak sabar nih Pak, ingin mendengar hasil dari rencana yang akan Bapak lakukan nanti. Jadi kita nanti ada kesempatan untuk coaching lagi ya Pak ya, untuk menceritakan apa saja yang sudah Bapak lakukan. Ya, Bu. Ya, terima kasih Pak Darudin. Sama Bu, terima kasih kembali. Tadi dari proses coaching yang sudah Bu Tuani lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bu Tuani capai, bagaimana Bu? Saya sudah melakukan coaching Bu, tadi itu sudah saya lakukan sesuai dengan produk kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan saya lakukan. Saya juga berhasil Bu menggali potensi coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan beliau. Oke, tadi saya juga melihat percakapannya dan sudah melakukan coaching dengan memperhatikan penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan ke depan Bu Tuani makin sukses ya. Untuk ke depan kompetensi apa lagi yang ingin Bu Tuani kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, mungkin saya harus lebih sering lagi ya Bu melakukan praktek coaching untuk melatih kemampuan saya dalam menjadi coach. Jadi lebih banyak lagi latihan. Gitu, Bu. Jadi Bu Tuani akan melakukan latihan lagi ya. Oke, semoga sukses ya Bu Tuani. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya, tadi dari proses coaching yang sudah Bu Tuani lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bu Tuani capai, bagaimana Bu? Saya sudah melakukan coaching Bu, tadi itu sudah saya lakukan sesuai dengan produk kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana